kesempatan kali ini kita akan coba membahas gitu ya atau menganalisis sebuah lahan gitu, yang di mana nanti ada beberapa indikator yang akan kita masukkan sehingga, menghasilkan sebuah analisis berupa tingkat kekritisan lahan gitu ya. Nah, di sini untuk studi kasusnya kita ambil di Kabupaten Lombok Timur ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, masuk ke topik pembahasannya atau, eee outline pembahasannya, yaitu ada pemahaman dasar sedikit kita akan coba memahami tentang lahan kritis itu sendiri, lalu kemudian, apa-apa saja data yang dibutuhkan gitu ya, terkait dengan, eee, menganalisis sebuah lahan gitu sehingga menghasilkan tingkat kekritisannya, seperti itu. Lalu nanti kita akan coba membuat output gitu ya, jadi di dalam pelatihan, kali ini kita akan coba membuat sebuah hasil, apa, peta gitu ya atau output-nya nanti berupa peta gitu, peta tingkat kekritisan lahan seperti itu. Nah, masuk ke pembahasan tadi, apa sih definisi lahan kritis itu sendiri? Nah, ini berdasarkan Mulyadi dan Suprapto Harjo ini tahun 1975 ini saya, ambil gitu ya. Lahan kritis itu didefinisikan sebagai lahan yang tidak sesuai dengan penggunaan dan kemampuannya. Nah, itu baik yang telah atau sedang mengalami proses kerusakan fisik. Nah, itu tuh disebabkan oleh banyak faktor ya, baik faktor alam maupun non alam gitu. Nah, akhirnya akan membahayakan fungsi hidrologis dan juga produksi pertanian, lalu, ketidaksesuaian terhadap, lahan permukiman dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, seperti itu. Lalu kalau kita lihat lahan kritis di Indonesia itu sendiri, munculnya lahan kritis di Indonesia itu sebagian besar disebabkan oleh degradasi lahan, seperti itu. Nah, degradasi lahan ini adalah proses di mana kondisi lingkungan fisik, yang berubah akibat kegiatan manusia gitu, baik yang misalkan disebabkan oleh alam ataupun non alam. Nah, nanti ada beberapa indikator sih di dalam analisis tingkat kekritisan lahan ini. Nah, nanti mungkin sebenarnya kalau masalah, indikator-indikatornya itu nanti bisa disesuaikan ya. Nah, tapi nanti saya akan merangkum gitu sedemikian rupa sehingga, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian tuh bisa memahami dengan, lebih lebih apa ya, maksudnya lebih singkat gitu atau lebih mudah dipahami lah, seperti itu. Nah, masuk ke ciri-ciri lahan kritis. Nah, ini, masih akan terkoneksi juga nanti dengan indikator-indikator yang akan kita berikan atau data-data yang akan dibutuhkan seperti itu. Mulai dari kandungan humus dari tanah itu sendiri, lalu ketidaksuburan tanah, lalu daya dukung tanah rendah dan fluktuasi air itu tidak baik seperti itu. Nah, ini tadi pembahasan tentang, indikatornya masih baik, faktor alam maupun faktor non alam gitu. Nah, faktor alam ini apa aja sih? Nah, tentunya ada kekeringan, lalu tergenang air, dan erosi tanah. Nah, ini yang sangat, berpengaruh sekali. Nah, nanti data-data yang kita butuhkan juga ada nanti potensi erosi gitu ya. Nah, lalu ada juga faktor non alam nih. Nah, faktor non alam nih tentunya, ada beberapa faktor, mulai, dari terjadinya alih fungsi lahan, lalu kesalahan pengelolaan, tercemar bahan kimia. Nah, ini biasanya kalau misalkan lahan-lahannya itu dekat dengan, eee, TPA atau apa, penggunaan lahan yang memang itu tuh kayak dapat merusak lahan itu sendiri gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin dasar dari analisis atau inti dari, pembahasan kita pada kesempatan kali ini gitu. Nah, di sini ada 5 indikator Bapak Ibu sekalian. Nah, dari 5 indikator ini dia mempunyai bobot masing-masing Bapak Ibu. Nah, bobot ini yang akan kita kalikan dengan skor yang ada gitu. Contohnya di sini misalkan, ada kedalaman tanah Bapak Ibu. Nah, kedalaman tanah ini, dia mempunyai skor masing-masing. Misalkan, kedalaman tanahnya itu kurang dari 60 sentimeter, nah itu dia skornya 1, dengan bobot dia 15. Nah, nanti, di dalam analisisnya kita akan mengalihkan nih skor kali bobot gitu. Sehingga nanti muncul tuh hasil akhirnya gitu. Misalkan dia ketika, eee contoh nih, contoh misalkan
kedalaman tanah itu kedalamannya kurang dari 60 cm, lalu di kelerengan nih, misalkan dia masuk di kelerengan 2 sampai 15, artinya kan skornya 2 nih. Nah, nanti kalikan bobotnya 20, 2 kali 20 itu 40. Nah, nanti hasil akhir skor kali bobot ini akan menghasilkan, tingkat kekritisan berupa nilai akhirnya gitu, atau nilai akhirnya. Nah, di sini kan ada range-nya nih. Misalkan tidak kritis itu masuk di skor, range skor itu 85 sampai 170, nilainya. Lalu seterusnya potensial kritis, dan agak kritis, kritis, dan sangat kritis, seperti itu. Nah, sumbernya dari mana? Nah, sumbernya ini saya dapatkan dari berbagai jurnal ya Bapak Ibu, dan juga ada beberapa analisis SKL gitu, atau di SNI tahun 2007. Nah, itu saya komparasi sih Bapak Ibu, ada penggabungan gitu sehingga, di mana untuk mendapatkan tingkat, misalkan bobot-bobot ini itu saya coba komparasi gitu. Nah, misalkan ini yang paling berpengaruh kan bobotnya 30 nih, dari penggunaan lahan. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang sangat mempengaruhi itu tentu adanya perubahan lahan gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga penggunaan lahan ini tuh sangat penting gitu, data data penggunaan lahan itu sangat penting di dalam menganalisis tingkat kekritisan lahan. Nah, apakah data-data yang lain nih, dari bobot-bobot ini tidak penting gitu ya? Nah, tentu sangat penting juga, karena ini yang akan menjadi indikator-indikatornya juga, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu sih nanti, misalkan di sini ada kelerengan, penggunaan lahan. Nah, kategori penggunaan lahannya ada permukiman, sawah, ladang, semak, hutan. Nah, kenapa skor hutan ini tinggi? Karena hutan itu kan masuk di daerah kayak ada hutan lindung yang tidak boleh diganggu lah gitu, sehingga nanti, eee, masuk di dalam, eee, kalau dia skornya semakin tinggi, artinya itu kan sangat kritis kan ya, sangat, artinya tidak cocok nih untuk, lahan yang memang dijadikan sebagai lahan pertanian, seperti itu. Nah, nanti output-nya itu kecocokan terhadap lahan permukiman dan lahan pertanian, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, apa sih yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini? Yang akan kita lakukan Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu kita akan coba membuat gitu ya, peta yang output-nya itu adalah peta tingkat kekritisan lahan. Nah, nanti kita akan coba memulai dari pengumpulan datanya yang sudah saya bagikan itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya nih, "Mas, datanya dapat dari mana?" Gitu ya. Nah, sebenarnya data-data sekunder ini itu kita dapatkan dari hasil analisis lagi Bapak Ibu. Misalkan tadi ada data kedalaman tanah. Nah, ini data kedalaman tanah ini itu, kalau kita cek nanti atribut dari data yang sudah saya bagikan itu sudah ada saya taruh sumbernya ya. Ada sumbernya misalkan ISRIC. Nah, itu biasanya, eee, itu tuh datanya sebenarnya berupa raster. Nah, itu saya olah lagi gitu sehingga, bisa digunakan dalam bentuk vektor datanya. Misalkan data kelerengan. Nah, ini sebenarnya data-data raster yang saya vektorisasi gitu. Nah, kalau data penggunaan lahan ini sebenarnya ada di, Peta Rupa Bumi Indonesia ya. Nah, itu ada. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu misalkan nih mau menganalisis di, wilayah lain gitu di luar NTB, nah itu nanti saya kasih datanya yang se-Indonesia ya, biar Bapak Ibu bisa olah sendiri mulai dari data kedalaman tanah, data potensi erosi, jenis tanah. Nah, ini yang biasanya agak susah ya datanya, data potensi erosi, kedalaman tanah, dan, kalau jenis tanah ini kayaknya sudah banyak ya kita dapatkan untuk, data-datanya. Nah, lalu kita akan melakukan perhitungan skor dan bobot, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita akan overlay nih, yang tadi sudah kita lakukan perhitungan skor itu, nah nanti kita akan overlay gitu dari masing-masing indikator yang sudah kita tetapkan. Tadi ada 5 indikator ya, mulai dari, kelerengan, penggunaan lahan, kedalaman tanah, eee, jenis tanah, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita akan melakukan layouting dan penyajian datanya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin, sebelum hand ons nih mungkin, saya buka dulu ruang diskusi untuk teman-teman, dipersilakan. Sambil saya menyiapkan ini ya, eee, artisnya. Nah, Bapak Ibu yang mau mengikuti bisa dipersiapkan gitu. Baik teman-teman, untuk pertama saudara Mas Fikri menyiapkan bahannya, dipersilahkan.
dia ada yang di itu, atau mungkin teman-teman juga sambil membuka data yang sudah di-download atau disiapkan agar nanti hands on teman memperoleh yang juga dilakukan oleh Mas Fik. Baik Bapak Ibu, di sini Teman-teman, mungkin apakah ada pertanyaan? ya mungkin nanti sambil jalan ya. Di sini saya coba akan membuka datanya Bapak Ibu, Ya, silakan Mas Fikri. data yang sudah saya bagikan. Nah, di sini ada di bahan spasial tuh ya, spasial. Nah, di sini ada bahan analisis. Nah, di sini ada 5 SAP ya. 5 mulai dari potensi erosi, lalu kelerengan, kedalaman tanah, jenis tanah, dan penggunaan lahan gitu. Nah, ini saya masukkan semua Bapak Ibu. Kita dengan cara tadi add data ya, add data lalu cari folder tempat penyimpanan SHP-nya, lalu kita blok aja, kita add. Nah, di sini kalau kita cek datanya satu-satu Bapak Ibu, cara cek datanya bagaimana? Nah, itu bisa diklik kanan lalu open attribute table Bapak Ibu. Nah, di sini muncul nih ada 2 field. Field 1 berisi keterangan, lalu field 2 itu berisi sumbernya. Nah, di sini tadi kan untuk potensi erosi itu tadi sudah saya jelaskan ya berapa skor gitu kalau misalkan dia kurang dari atau sama dengan 15 ton per hektar per tahun gitu tingkat potensi erosinya. Nah, itu skornya coba saya cek dulu. Nah, potensi erosi kalau kurang dari 15 ton per hektar per tahun itu skornya 1 Bapak Ibu ya. Nah, ini selanjutnya kita akan memberikan skornya ya. Bagaimana cara memberikan skor? Nah, di sini kita tentu akan menambahkan field baru gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kemarin sudah diajarin juga cara menambahkan field baru. Kita bisa klik di table option. Ini ada add field. Nah, di sini kita tulis skor Bapak Ibu ya. Skor. Nah, lalu untuk tipenya itu kita pakai double ya Bapak Ibu. Double ini adalah untuk merepresentasikan angka gitu ya. Karena nanti hasil akhirnya itu berupa scoring gitu atau nilai gitu. Nah, ini double. Lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa langsung memberikan skor Bapak Ibu. Nah, tadi untuk skor di 15 ton per hektar per tahun, itu skornya adalah 1 gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita start editing dulu untuk sebelum kita memberikan skor itu kita harus start editing dulu. Nah, start editingnya ada di toolbar editor ya Bapak Ibu. Kalau misalkan toolbar editor ini tidak ada, Bapak Ibu bisa klik di sembarang, klik kanan, lalu nanti akan muncul editor gitu ya. Nah, ini editor, klik kanan, editor seperti itu. Nah, ini kita start edit. Nah, untuk skor untuk kurang dari atau sama dengan 15 ton per hektar per tahun, ini kita klik dengan cara klik yang kolom ini seperti ini. Nah, ini agar terseleksi dulu, kita seleksi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita klik 2 kali di kolomnya itu. Nah, ini kita masukkan aja angkanya 1 gitu Bapak Ibu. Begitu juga seterusnya, misalkan 15 sampai 60 ton berarti 2 gitu ya. Nah, ini untuk yang berarti berurutan ya, 15, 60, 2 berarti 60 sampai 180 ini yang di bawah berarti 3 ya. Nah, yang 4 berarti skornya 4 berarti 180 sampai 480. Lalu yang terakhir yang skornya tinggi itu yang lebih dari 480 ya. Berarti 5. Sama juga selanjutnya Bapak Ibu untuk kelerengan juga ini bisa kita tutup gitu ya. Nah, ini kan masih posisinya terseleksi nih Bapak Ibu. Nah, agar tidak mengganggu gitu ya. Soalnya nanti kalau kita lupa gitu. Nah, ini harus di unselect dulu. Clear selection Bapak Ibu. Nah, bisa di clear selection dulu baru di close. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memberikan skor untuk kelerengan. Nah, ini kita klik kanan lagi, open attribute table. Nah, di sini belum ada untuk field skornya ya. Nah, kita add field dulu. Nah, di sini kenapa tidak muncul add field Bapak Ibu? Karena masih posisinya dia posisinya layer-layer itu atau masing-masing
data ini masih dalam posisi editing Bapak Ibu, sehingga kita tidak bisa menambahkan field baru. Nah, caranya itu kita harus stop editing dulu Bapak Ibu. Kita stop edit. Nah, ini kita save ya. Jangan di no, harus di save karena tadi kita sudah melakukan pengisian data gitu dari data potensi erosi gitu ya. Nah, ini kita save dulu. Nah, lalu kita tambahkan lagi add field score gitu. Nah, tipenya double, oke. Nah, agar lebih baik itu kita menambahkan field-nya dulu semuanya ini ya Bapak Ibu, agar nanti tinggal kita ngasih skor-skor aja. Nah, ini kita add field aja dulu semuanya, kita open attribute table. Nah, ini kita add field score lagi. Kita pilih double, oke. Nah, sama juga untuk jenis tanah, ini kita open attribute table lagi. Nah, ini kita add field lagi, baru score. Double, oke. Lalu jenis tanah juga, jenis lahan maksudnya penggunaan lahan. Nah, ini kita add field lagi, score. Ini double, oke. Nah, kembali tadi kita cek dulu datanya mana yang kita belum kasih skor nih, kelerengan. Yang kita buka kelerengan. Nah, kita coba cek tadi Bapak Ibu. Yang ini kelerengan tadi. Oh ya, berarti berurutan ya, mulai dari kelerengan 0 sampai 2%, lalu 2 sampai 15% dan seterusnya ya. Nah, ini saya buka lagi ArcGIS-nya. Nah, di sini kita start editing dulu Bapak Ibu, start edit. Sama caranya kita select dulu. Lalu kita klik. Berarti ini satu. Bisa langsung gini aja sih, enggak perlu diselect. Langsung aja di sini berarti 2, 15 sampai 25 berarti 3, 25 sampai 40 berarti 4, dan lebih dari 40% tuh 5. Nah, ini sudah. Lalu kita ke data selanjutnya ya, untuk kedalaman tanah. Nah, kedalaman tanah ini sama tadi ya, kurang dari 60 berarti 1, lalu 60 sampai 100 berarti 2, berarti 100 sampai 153, dan 150 4. Berarti ini enggak ada skor 5-nya ya, sesuai dengan di bahan tadi. Untuk jenis apa? Oh sebentar. Tadi yang oh iya, ini karena datanya ini tidak ada lebih dari 200 Bapak Ibu, sehingga untuk data kedalaman tanah ini tidak ada skor 5-nya ya. Dia masuk nanti di skor 4 Bapak Ibu. Karena ini datanya itu cuma sampai kedalaman 200 cm. Makanya tidak ada skor 5 seperti itu. Nah, ini kita lanjut untuk jenis tanah. Nah, jenis tanah atau tekstur tanah ya. Ada halus, kasar, agak halus, sangat kasar gitu ya. Nah, sesuai dengan ini kita coba cek lagi jenis tanah. Berarti halus itu poinnya 1 Bapak Ibu. Nah, ini sama kita halus, berarti 1, kasar atau agak halus dulu biar berurutan. Agak halus berarti 2, untuk kasar itu berarti 3. Nah, sangat kasar ini berarti 4. 4 ya. Nah, ini no data ini biarkan 0 aja Bapak Ibu. Nggak perlu diisi. Nah, ini sesuai dengan yang tadi nih, jenis tanah. Nah, ini no data ini kita tidak usah isi. Seperti itu. Biarkan 0. Nah, selanjutnya untuk penggunaan lahannya. Nah, di sini kita coba cek lagi untuk jenis lahannya. Berarti penggunaan lahan permukiman itu 1, permukiman lahan terbangun ya, lahan terbangun atau permukiman ini 1, lalu sawah 2, pertanian lahan kering itu sama ladang itu sama ya, kasih skor 3, lalu semak belukar ini 4, kawasan hutan ini 5. Seperti itu Bapak Ibu. Tinggal di apa? Di close. Nah, skor
Sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemberian bobot gitu ya Bapak Ibu, bobot. Nah, caranya itu sama Bapak Ibu. Kita buat field baru lagi, field baru. Ini kita save dulu. Stop edit. Nah, kita buat field baru. Kita tuliskan namanya itu, misalkan ini potensi erosi ya. Berarti nilai potensi erosi. Kita tulis singkat aja ya, N potensi erosi, kita gitu aja. Nilai potensi erosi gitu ya. Nah, ini kita pakai double Bapak Ibu. Oke. Nah, caranya itu kita tidak perlu start editing Bapak Ibu. Nanti kita langsung aja, kita coba cek dulu potensi erosi ini tadi berapa bobotnya. Kita coba cek potensi erosi bobotnya 20 Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan kalikan nih skor ini dikali 20 gitu ya. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik kanan di field nilai potensi erosi ini, field kalkulator. Kita klik yang skor ini Bapak Ibu, skor dikalikan, dikali, ini pakai simbol kali ya Bapak Ibu, kali 20 Bapak Ibu. Nah, ini kita oke. Nanti akan muncul nilai potensi erosinya. Nah, seperti itu. Ini 1 dikali 20, 2 dikali 20, dan seterusnya. Sehingga muncullah, kita sudah mendapatkan nilai potensi erosinya. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Bisa diulangi kembali. Oke, saya ulangin ya Bapak Ibu, saya ulangin. Ini saya hapus dulu. Baik. Saya ulangi dulu, ini saya hapus dulu nilai potensi erosinya. Nah, ini saya add field lagi, add field. Kita berikan nama field ini nilai potensi erosi. Kita singkat aja, karena kalau kita tulis nilai potensi erosi gitu ya, itu enggak bisa deh Bapak. Potensi erosi itu enggak bisa, karena terlalu panjang. Nah, makanya kita singkat. N underscore potensi erosi PE gitu ya. Teman-teman mau singkatnya apa, yang penting masih dalam batasnya gitu ya, kan ada batas karakternya gitu. Tuh. Oke, lalu kita klik kanan di field ini, klik kanan field kalkulator Bapak Ibu. Saya klik yang skor ini karena kita akan mengalihkan skor kali bobot gitu ya. Skornya kita klik lalu kita kalikan. Nah, simbol kali itu yang ini Bapak Ibu. Nah, atau bisa di keyboard juga di tanda bintang gitu bisa. Di sini juga bisa Bapak Ibu. Kali 20. Tadi kan skornya 20 ya. Kita coba cek lagi. Nah, ini bobotnya itu 20. Makanya kita kalikan 20 skor kali bobot gitu Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita oke aja. Nah, muncul dia nilai potensi erosinya. Sama juga dengan indikator-indikator yang lain ini Bapak Ibu. Kita akan kalikan skor kali bobotnya. Nah, kita lanjut ke kelerengan ya. Kita open attribute table lagi. Nah, ini kita add field lagi. Kita tulis nilai KL, kelerengan gitu ya. Nah, ini double. Oke. Nah, kita cek yang kelerengan itu berapa sih bobotnya. Kelerengan bobotnya 20 sama. Nah, ini kita klik kanan, field kalkulator, skor dikalikan 20, bobotnya 20. Oke. Nah, ini muncul ya. Nah, sama juga yang seterusnya Bapak Ibu. Ini kita open attribute table lagi, kita add field lagi, nilai kedalaman tanah, KT gitu ya, kedalaman tanah, double, oke. Nah, kedalaman tanah ini berapa sih? Coba kita cek dulu. Oh, 15. Berarti skornya dikalikan 15. Field kalkulator, skor dikalikan 15 Bapak Ibu. Oke. Nah, sama juga seterusnya. Nah, ini kita add field lagi, nilai jenis tanah, double. Oke. Ini kita field kalkulator lagi, berarti skor dikalikan. Nah, jenis tanah ini berapa sih? Coba kita cek dulu. Jenis tanah 15. Berarti kita kalikan 15 Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya untuk penggunaan lahannya, jenis lahannya.
Nah, ini kita tambahkan field lagi untuk nilai jenis jenis lahan JL lah ya, jenis lahan. Double, oke. Sama caranya kita klik kanan, cuman yang jenis lahan ini kayaknya skor bobotnya itu 30 ya, pengguna lahan 30. Nah, ini kita kalikan skor dikalikan 30. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Misalkan kita ini sudah memasukkan semua skor dan mendapatkan nilai dari masing-masing indikator ini. Nah, yang akan kita lakukan yaitu dengan melakukan analisis intersect Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nah, analisis dengan menggunakan tools intersect itu bisa kita dapatkan di ArcToolbox ini Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada ArcToolbox ini bagaimana? Nah, ini kita close dulu. ArcToolbox itu ada di toolbar standar Bapak Ibu ya. Kalau misalkan toolbar standar ini tidak ada misalnya, bagaimana? Nah, ini kita klik kanan lagi, stop sembarang ya di tools ini. Kita cari toolbar standar gitu. Toolbar standar. Nah, yang ini ya. Nah, ini ada namanya ArcToolbox. Nah, ini kita bisa cari, ini saya geser dulu ya. Nah, ini kita bisa cari di analisis tools Bapak Ibu. Ada namanya overlay. Nah, overlay ini ada intersect namanya. Nah, ini kalau saya mau bahas satu-satu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi pada intinya begini Bapak Ibu. Untuk analisis overlay ini ada namanya erase. Erase ini fungsinya untuk menghapus data. Misalkan ada data nih di sini, di kotak ini. Nah, ini saya contohkan. Nah, lalu kita akan dia itu ini sebagai adalah data erase-nya. Jadi data yang di bawah ini akan terhapus mengikuti data yang kotak. Ini kita buat seperti itu Bapak Ibu. Ini saya jelasin aja singkat ya. Nah, identity ini bagaimana sih? Nah, identity ini penggunaannya dia untuk mendapatkan informasi field, informasi dari satu data, dia ngambil data informasi data tersebut kita pindahkan ke SHP yang lain seperti itu. Nah, kalau intersect ini dia akan menumpang tindihkan satu data ke data yang lain. Misalkan kita mau intersect nih Bapak Ibu, data potensi erosi dan kelerengan. Nah, nanti semua informasi atribut table yang ada di sini, dia akan bertumpang tindih dengan data yang kelerengan ini. Jadi nanti kita bisa sekalian menghitung atau menjumlahkan gitu ya, nilai potensi erosi, nilai kelerengan, nilai kedalaman tanah, nilai jenis tanah, dan seterusnya. Nah, itu dia akan menumpang tindihkan satu data dengan data yang lain, sehingga informasi yang ada di dalam SHP tersebut itu tergabung gitu menjadi satu data SHP baru gitu. Nah, ini langsung aja ya kita contohkan gitu ya. Kita klik intersect. Nah, di sini input fiturnya apa? Nah, ini tentu semua indikator ini adalah input fiturnya. Ini kita blok gitu ya Bapak Ibu, tekan shift, blok gitu sampai warna biru ini. Nah, baru kita pindahkan, kita drag gitu ke sini. Nah, di sini sudah masuk ya datanya. Lalu kita atur nih output penyimpanannya. Nah, ini kita atur output penyimpanannya. Saya akan buat di sini bahan analisis. Ini saya buat hasil analisisnya. Analisis. Nah, ini hasil analisisnya saya buat di sini tingkat kekritisan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini biarkan aja, dan save. Nah, sudah seperti ini, tinggal oke aja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kita tunggu ya prosesnya. Bisa dilihat di bawah sini kalau masih ada tanda biru sedang berjalan nih, berarti prosesnya itu masih sedang berjalan gitu. Ini kita tunggu. Atau bisa kita lihat prosesnya itu ada result biasanya. Di sebelah mana ya? Nah, di geoprocessing ada result. Nah, ini kita bisa lihat apakah dia sedang berjalan. Nah, ini analisis intersect-nya masih sedang berjalan gitu ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini kita close saja.
Ini saya pindahkan dulu. Nah, ini sudah muncul ya hasil overlay yang sudah kita lakukan dengan menggunakan tools intersect gitu ya. Nah, ini coba kita lihat dulu data atribut table-nya Bapak Ibu. Kita bisa klik kanan, open attribute table. Nah, ini kan sudah terlihat nih banyak data gitu ya. Kalau kita cek satu-satu, ini adalah gabungan dari masing-masing SHP ini Bapak Ibu. Mulai dari SHP potensi erosi, lalu ada nilai potensi erosinya, lalu ada ini kelerengan, lalu ada nilai kelerengannya, dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai dengan nilai jenis lahan yang terakhir gitu. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kita bisa buat field baru lagi Bapak Ibu. Field, add field. Ini adalah hasilnya ya. Hasil, kita tulis hasil. Tingkat kekritisan, TK gitu ya. Hasil tingkat kritis gitu ya. Nah, ini kita dalam bentuk apa sih? Nah, kita buat dalam bentuk teks ya Bapak Ibu. Karena nanti outputnya itu kan tingkat kekritisan. Nah, tingkat kekritisan itu kan dalam bentuk teks ya. Tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis. Nah, untuk menyeleksi nilai-nilainya nanti ada caranya ya. Nanti saya ajarin. Nah, ini kita buat dulu hasil tingkat kritis berupa teks. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini mohon diperhatikan ya. Untuk yang di sini mungkin agak kompleks. Nah, ini kita untuk menyeleksi nilai dengan 85, 170, 171. Ini bagaimana? Kita buat dulu field lagi Bapak Ibu. Kita buat field lagi untuk menjumlahkannya. Skor akhir gitu ya. Skor akhir. Bisa enggak nih kalau kepanjangan? Kita coba berupa double. Oh, bisa. Nah, ini skor akhir. Ini kita klik kanan Bapak Ibu. Kita jumlahkan dulu data-datanya. Kita jumlahkan dulu nih data-data nilainya ini. Kita klik kanan, kita field kalkulator. Nah, di sini ada mulai dari awal ya, mulai dari potensi erosi, kita klik dulu potensi erosi, lalu kita tambah datanya. Kenapa tambah Bapak Ibu? Karena ini kan kita mau mendapatkan nilai skor akhirnya gitu kan. Karena dari masing-masing indikator nih kita sudah dapatkan nilainya gitu Bapak Ibu. Sehingga untuk mendapatkan nilai ini perlu kita jumlahkan dulu dari semua indikator ini, dari semua nilai dari masing-masing indikator ini Bapak Ibu. Nah, ini kita tambahkan dengan, ini kan sudah nilai potensi erosi, ditambah nilai kelerengan, ditambah lagi nilai kedalaman tanah, ditambah lagi nilai jenis tanah, tambah lagi yang terakhir nilai penggunaan lahannya. Baru oke. Nah, ini sudah muncul ya skor akhirnya. Nah, ini tinggal kita seleksi dan kita kategoriin mana yang masuk tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita select by attribute, Bapak Ibu. Select by attribute. Nah, ini mungkin kemarin sudah diajarin ya cara query-query ini atau belum. Ini saya coba terangkan lagi. Untuk menyeleksi nilai dari range ini, Bapak Ibu. Nilai range dari 85 sampai 170 ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu skor akhir ini kita klik Bapak Ibu. Skor akhir lebih besar sama dengan 85, kita tulis 85. Kan ini 85 sampai 170 ya. 85 dan kita tulis N nih Bapak Ibu. N, ini formulanya nih. Untuk menyeleksi range skor 85 sampai 170. N, skor akhir itu lebih kecil sama dengan 170. Kita tulis 170. Nah, kalau sudah oke Bapak Ibu. Nah, dia akan terseleksi nih Bapak Ibu. Yang diselect itu adalah nilai dari range 85 sampai 170. Ulangin lagi ya. Ini saya ulangin lagi. Ini saya hapus dulu. Ini saya unselect dulu. Ini saya ulangin select by attribute. Ini saya hapus dulu. Kita cari skor akhir lebih besar sama dengan
85 dan N ini bahasa Inggrisnya kan. Nah, lalu skor akhir lebih kecil sama dengan Bapak Ibu 170. Oke, kita apply. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu, show selected records yang sebelahnya. Kita mau ngecek apakah benar data itu yang terseleksi range dari 85 sampai dengan 170 gitu ya. Nah, ini bisa kita cek ya. Range-nya 100, 160 sampai dengan 170 itu terseleksi gitu Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini saya kembali lagi ke soal report ini. Nah, selanjutnya kita akan menamakan field ini Bapak Ibu. Kita klik kanan, field kalkulator. Nah, untuk formula menamakan memberikan penamaan gitu ya. Kan ini tadi kategorinya itu tidak kritis ya, tidak kritis. Kita tanda petik Bapak Ibu, tanda petik, tulis tidak kritis gitu. Tanda petik lagi. Oke. Saya tambahkan lahan tidak kritis atau tidak kritis saja lah. Tidak kritis gitu. Nah, ini tinggal oke. Nah, sehingga skor yang 85 sampai 170 yang kita seleksi itu menghasilkan kategori lahan itu tidak kritis Bapak Ibu. Nah, ini ada tidak kritis gitu. Nah, selanjutnya sama. Ini saya clear seleksi dulu. Selanjutnya sama juga masuk ke select by attribute. Nah, ini kan sudah ada nih. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tulis formulanya ini enggak usah dihapus lagi Bapak Ibu. Tinggal diganti aja di 85 sampai 170 ini. Kita tinggal lihat aja di sini. Berapa sih nilai selanjutnya 171 sampai 250. Berarti 171 sampai 250 seperti itu, tinggal di apply. Nah, ini sudah terseleksi, tinggal field kalkulator lagi, kita ganti potensial kritis gitu. Oke. Nah, cara selanjutnya sama lagi Bapak Ibu ya. Ini kita coba cek lagi, agak kritis berarti kita unseleksi dulu, saya tutup unselect dulu, clear selection dulu, baru masuk ke select by attribute, berarti skornya berapa nih? 251, 350. 251, 350. Apply. Nah, ini kita field kalkulator lagi. Di sini agak kritis gitu. Oke. Nah, ini clear seleksi lagi. Clear selection, baru masuk ke select by attribute lagi. Berarti di sini 351 ya. 351 sampai 450. 450 apply. Nah, ini mau lihat yang terseleksi itu bisa di show selected record ya. Nah, ini berarti kan belum ada nih kategorinya, tinggal field kalkulator. Berarti tadi kritis. Oke. Nah, kita clear seleksi lagi, masuk ke select by attribute. Berarti data akhirnya itu lebih besar dari 450. Nah, kalau yang itu Bapak Ibu hapus saja ini, hapus saja sampai angka di sini. Kita ganti formula untuk formula untuk lebih besarnya ya. Kita pakai yang lebih besar ini 450 kita tulis. Nah, seperti itu. Skor akhir lebih besar dari 450 gitu. Nah, ini sudah terseleksi. Nah, itu tinggal kita field kalkulator, berarti yang ini sangat kritis. Nah, ini sudah oke. Nah, ini kita clear seleksi. Kita lihat datanya apakah sudah terinput semua. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik 2 kali ya kalau ada tanda panah gini, biar dia berurutan gitu. Nah, ini kan berurutannya agak kritis. Mulai dari abjad, tapi dia berurutannya dari abjad ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai nih. Tinggal kita close dulu. Nah, kita coba lihat datanya dulu.
Kita coba cek dulu datanya. Bapak Ibu, simbologi, klik kanan, properties. Di simbologi, masuk di kategoris, baru kita pilih field yang hasil tingkat kritis gitu ya. Nah, ini kita uncentang Bapak Ibu. Nah, untuk yang simbol ini kita outline-nya pakai no color aja. Oke. Nah, kita add all. Nah, ini biar dia berurutan Bapak Ibu, mulai dari tidak kritis gitu ya. Ini kita taruh di atas. Caranya itu kita pindahkan dia di atas pakai tanda arah panah di atas ini. Berarti urutannya itu kan tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, sangat kritis gitu ya. Nah, untuk di color remnya ini kita pilih yang gradasi warna hijau ke merah Bapak Ibu. Nah, ini jadi di sini sudah ada gradasi warnanya, berarti yang hijau itu tidak kritis, yang hijau agak terang itu potensial kritis, yang kuning agak kritis, yang orange kritis, lalu ada sangat kritis yang merah. Tinggal oke Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Itu sudah muncul ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sudah kita mendapatkan data tingkat kekritisan lahan. Baru nanti kita tinggal layouting. Nah, mungkin sebelum masuk, itu Bapak Ibu kalau punya data mentah DEM, sebenarnya di pembahasan lain sih. Ini sebenarnya saya cuma mau negasin bagaimana cara visualisasinya aja. Nah, ini sudah kita dapatkan data DEM-nya. Nah, ini tinggal kita buat hillset-nya ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu nggak ada tools buat searching-nya, Bapak Ibu bisa cari di Windows search gitu ya. Nah, ini ditulis hillset gitu. Nah, ini ada yang spatial analysis. Nah, ini dimasukkan data rasternya. Di sini biarkan default aja outputnya. Saya biarkan default aja 360 atau teman-teman bisa simpan. Kalau saya sih saya jarang simpan ya untuk data-data hillset visualisasi seperti itu. Nah, ini kita rubah ke 360 untuk azimutnya. Tinggal oke. Nah, ini masih proses. Baru setelah kita buat hillset ini kita tinggal langsung masuk ke layouting aja. Nah, ini sudah keluar hillsetnya. Kita akan menampilkan datanya. Ini saya hapus dulu, data tingkat kekritisan lahan. Nah, ini caranya biar kelihatan hillsetnya gitu ya Bapak Ibu. Karena posisi hillsetnya itu kan di bawah dia nih, di bawah layer dari tingkat kekritisan lahan nih. Nah, ini kita klik 2 kali atau klik kanan properties Bapak Ibu. Kita masuk ke display, kita ini ubah ke 40 atau 35 gitu ya, bisa 35 lah atau 40 bisa. Mana yang bagusnya aja. Kita coba 35 dulu. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya. Hillset di bawahnya. Biar kelihatan morfologinya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kan kelihatan nih dari tingkat-tingkat kritisan lahan berdasarkan morfologinya gitu. Nah, seperti itu. Kita tinggal masuk ke layout view-nya Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal masuk di layout view-nya. Layout view itu di mana? Nah, ini ada di bawah, di bagian bawah ini ada layout view namanya. Nah, di sini. Nah, ini kan kita belum mengatur nih apakah kita akan menggunakan kertas dengan orientasi potret atau landscape gitu ya. Nah, ini kita bisa atur di file, lalu pack and print setup. Nah, ini kita bisa juga mengatur ukuran kertasnya. Ini saya pakai yang A4 aja, saya pakai yang landscape. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi saya mau mengatur nih untuk agar posisinya itu bagus ya di tengah. Nah, ini kan ada namanya layer muka peta ya. Ini ukuran kertasnya, ini muka petanya, dan ini ukuran kertasnya gitu. Nah, ini saya atur. Saya klik. Ini saya kecilkan dulu. Saya atur-atur ya. Nah, atau biar dia bagus, Bapak Ibu bisa menggunakan garis bantu namanya Bapak Ibu.
Nah, ini ada garis bantu, tinggal diklik di sampingnya ini. Nah, ini untuk membuat garis bantu secara horizontal ya. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini untuk membuat garis bantu. Nah, selanjutnya ini juga yang vertikal, saya drag ke posisi ini, biar dia itu bisa posisinya tuh tetap Bapak Ibu. Jadi ke drag itu bisa kita pindahin nih. Nah, jadi dia itu fungsinya garis bantu. Sama yang di bawah juga kita buat garis bantunya. Nah, ini kita atur misalkan segini, tinggal kita besarin ke bawah gitu ya. Nah, seperti itu. Biar rapi lah gitu. Nah, ini kita mau buat space untuk legenda di sebelah sini ya, sebelah kanan. Nah, ini kita batasin dulu. Nah, ini kan ada apa untuk kertasnya gitu ya. Nah, ini saya buat seperti ini aja di dalam kertas ini. Nah, di sini saya buat kotak gitu untuk apa? Naruh legenda dan lain sebagainya. Nah, caranya itu kita bisa buat rectangle Bapak Ibu. Ada di tools drawing, draw. Di tools draw bisa diklik kanan ada draw namanya. Seperti itu, ini saya buat rectangle. Saya mengikuti ini. Jadi kalau sudah ada garis bantu ini enak Bapak Ibu. Kalau misalkan dia tidak ada, ini saya hapus. Nah, jadi posisinya itu agak bisa lari kemana-mana gitu ya. Nah, kalau ada garis bantu yang warna biru ini, kita bisa posisinya itu agak presisi gitu, tetap. Nah, ini saya atur. Nah, seperti itu. Atau misalkan dia terlalu kecil, mungkin saya bisa lebarin ini lagi ke sini. Dan ini saya ini ke sini. Geser gitu. Nah, ini saya properties biar dia fill colornya kita pakai no color. Ini outline-nya kita pakai warna hitam. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk menambahkan juga batas administrasi dan lain sebagainya di muka peta ini, itu kita masukkan batas administrasi gitu ya, yang sudah saya bagikan di SHP dasar itu ada jaringan jalan, sungai, dan lain sebagainya. Nah, itu kita masukkan aja semua Bapak Ibu, atau untuk yang batas ini kita pakai yang batas administrasi kabupaten aja ya. Nah, seperti itu, ini saya taruh di bagian bawah untuk administrasi kabupatennya. Nah, untuk yang hillset ini kita taruh di atas dari batas administrasi kabupaten Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini karena masih terseleksi, ini saya clear selection dulu ya. Nah, clear selection dulu. Kemudian saya mau posisinya mungkin saya ubah, bisa pakai tanda tangan pen ini. Seperti itu, ubah posisi petanya, datanya gitu ya. Selanjutnya saya mau ubah warna putih aja nih untuk kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, ini kita tinggal rubah di sini. Tinggal klik aja Bapak Ibu untuk simbologinya. Oke gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita mau misalkan untuk merepresentasikan laut gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita ubah background dari muka petanya ini tuh warna laut gitu ya. Bisa diklik kanan, properties, ada di frame. Nah, background, ini kita pilih yang LT blue aja. Tuh, oke. Nah, seperti itu sih. Sebenarnya bisa kita memasukkan data batimetri Bapak Ibu, tapi itu mungkin buat ini aja ya, buat sebagai visual aja ini yang sekarang. Nah, ini mungkin kalau mau atur skala juga bisa. Ini kan skalanya 527.000 ya. Nah, ini mungkin kita perbesar bisa, misalkan kalau perbesar berarti skalanya diperkecil ya. Misalkan 450.000. Enter. Nah, mungkin seperti itu. Atau kurang besar tinggal misalkan 435.000. 430. Nah, seperti itu dimainkan di situ. Nah, untuk menampilkan label dari
masing-masing kabupaten gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kita tinggal klik kanan properties, baru masuk di label. Nah ini kita centang ya label filter in this layer, ini kita centang. Lalu di label fieldnya ini kita pilih yang kabupaten. Nah ini kita lihat dulu Bapak Ibu, kita apply dulu. Apakah sudah ada? Nah ini sudah ada ya labelnya. Nah mungkin kita mau kasih background warna putih gitu ya. Bisa kita atur misalkan size dari labelnya itu bisa 5, 6, 7 dan sekian. Bagaimana bagusnya lah. Lalu bisa pilih juga fontnya. Lalu di sini ada simbol untuk misalkan kita mau kasih backgroundnya warna putih biar label Lombok Timurnya ini tidak samar-samar gitu ya. Ini bisa masuk di edit simbol, lalu masuk di mask. Ini kita pakai, kita centang yang halu ini Bapak Ibu. Kita ukur size-nya, kita pakai 1 aja ya. Ini kan bisa 1, 2, 3. Nah ini kita pakai 1 aja. Oke. Kita coba apply dulu. Nah seperti itu ya. Tinggal oke. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Nah, selanjutnya mungkin kita kasih untuk grid-nya Bapak Ibu. Grid dari agar ada keterangannya gitu kan. Apakah peta ini menggunakan koordinat UTM atau geografis gitu ya. Nah ini grid-nya, grid koordinatnya gitu ya. Properties. Lalu masuk di grid. Nah kita pilih yang new grid Bapak Ibu. Nah ini ada pilihannya graticule atau measure nih. Nah kalau graticule nih dia biasanya berdasarkan koordinat geografis Bapak Ibu. Nah kalau yang measure nih biasanya untuk koordinat yang UTM. Nah kita pilih, bisa kita pilih salah satunya. Kita pakai yang geografis saja. Tinggal kita next. Nah kita coba apply dulu Bapak Ibu sebelum kita oke itu kita apply dulu. Kita coba lihat bagaimana tampilannya. Nah tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kan ada koordinat nih yang tulisannya itu horizontal. Nah, dia itu akan kita buat vertikal Bapak Ibu, vertikal ke atas agar dia bisa mengikuti garis vertikalnya gitu, agar tidak keluar dari petanya gitu ya. Nah, ini di properties, lalu masuk di label Bapak Ibu, lalu ada label orientation vertical label gitu. Nah, yang mana sih label yang akan kita vertikalkan gitu? Artinya kan yang kiri dan yang kanan gitu ya, left dan right gitu. Kita coba oke dulu Bapak Ibu. Kita apply dulu. Nah, ini sudah ya berubah labelnya. Nah, selanjutnya kalau kita misal garis-garis grid ini kita samarkan gitu, atau kita hilangkan, atau kita pilihannya itu ada. Nah, kita properties, lalu ada line Bapak Ibu. Line di sini show as grid of line, berarti gridnya itu berupa garis gitu ya. Kita tampilkan show grid berdasarkan ini penanda gitu ya, penanda. Nah, ini atau kita tidak tampilkan gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu atur aja gimana bagusnya. Misalkan ini saya gridnya itu saya pakai garis yang misalkan warna kebiru-biruan seperti ini gitu. Tinggal saya oke aja Bapak Ibu. Ini saya oke. Langsung oke. Nah, misalkan seperti ini lah. Atau misalkan tidak ditampilkan juga tidak apa-apa. Saya pilih untuk tidak menampilkan ya. Don't show line or tick gitu. Nah, oke. Jadi saya tidak menampilkan garis dari gridnya itu sendiri. Nah, kita juga bisa membuat UTM, koordinat UTM. Bapak Ibu tinggal buat aja, tinggal ditampilin misalkan saya mau tampilkan 2 koordinat gitu, UTM dan geografis gitu ya. Seperti contoh peta di sini tadi. Misalkan, nah ini kan ada 2 nih. Ada yang geografis dan di atasnya ini UTM gitu ya. Nah, ini saya coba contohkan ya. Kita masuk di petanya, kita new grid lagi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya itu kita buat garis luarnya dulu. Kita buat garis luarnya, kita buat garis bantu lagi Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin space untuk garis luarnya saya taruh di sini ya. Nah, di sini dan di sini mungkin. Nah, ini saya kecilkan lagi Bapak Ibu. Nah,
Nah, ini sama juga yang kayak di sini. Ini saya tarik ke sini. Nah, seperti itu. Yang di bawah juga. Tapi dia agak kecil ya. Tapi nggak apa-apa sih. Tinggal di... Nah, selanjutnya kita buat garis luarnya. Buat garis luarnya berarti ngikut yang ini ya. Nah, gitu. Nah, ini saya properties, fill color no, hitam. Saya buat dia di bagian belakang, Bapak Ibu. Left order, send to back. Saya buat dia di bagian belakang. Nah, ini kita bisa memasukkan koordinat UTM-nya, properties, new grid. Kita pakai yang miser, karena itu yang UTM. Tinggal di next, 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 next. Nah, kita lihat dulu. Apply dulu, Bapak Ibu. Bagaimana tampilannya. Nah, dia tampilannya intervalnya itu agak berdekatan ya. Nah, saya belum jelasin untuk yang intervalnya itu. Nah, ini sekalian saya jelaskan juga. Kita masuk di properties Bapak Ibu. Untuk yang interval, ini kita mengatur jarak dari masing-masing garis gitu ya. Nah, ini ada interval, unitnya itu per meter nih. Berarti jaraknya itu tiap 10.000 meter gitu. Sama X dan Y. Nah, ini kita rubah agak berjauhan gitu. Berarti intervalnya itu kita naikkan Bapak Ibu, misalkan 20. Ini juga 20 gitu. Tiap 20.000. Oke, kita apply dulu. Nah, ini sudah agak berjauhan ya. Nah, ini kita apply properties lagi, line-nya mungkin kita tipiskan lagi ya, misal 0,1. Oke. Nah, terus labelnya ini Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu kita mainkan nih di labelnya ini. Nah, di sini label offset ini kita mainkan Bapak Ibu agar offset ini kan artinya jarak dari garis ini Bapak Ibu. Ini jarak dari garisnya ini itu 6. Jadi kalau semakin besar berarti offsetnya itu semakin jauh gitu ya. Kita coba 15. Apply dulu. Nah, agar dia itu di sebelah garis, di luar dari garis yang di atas tuh ya. Nah, ini masih di dalam garisnya. Ini saya properties lagi, berarti saya naikkan misalkan 20. Saya coba apply lagi. Nah, ini mungkin naikkan lagi 2 lah. 21 lah ya. 21 coba apply dulu. Nah, mungkin itu ya. Nah, tinggal mungkin warnanya nih biru mungkin. Saya coba mungkin warna biru ya. Dan size-nya ini saya kecilkan sedikit, mungkin pakai 7. Oke, apply. Nah, kayak gitulah. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah nih. Tinggal judul peta, lalu keterangan dan lain sebagainya ya. Nah, kita buat untuk judul petanya atau logo lah. Kita masukkan logo dulu berurutan ya, sesuai dengan yang ini. Berarti kita akan memasukkan logo, penamaan kop, lalu judul peta dan lain sebagainya. Nah, oke, kita lanjut ya. Kembali lagi ke ArcGIS. Nah, kita mau masukkan logo Bapak Ibu. Nah, ini kita masukkan. Bapak Ibu bebas mau masukkan logo apa. Ini insert picture. Insert, saya coba cari dulu logonya di mana. Nah, ini saya pakai yang logo ini, logo logis. Nah, agar dia di tengah-tengah mungkin kita buat garis bantu lagi ya. Misal kita bisa perkirakan sini enggak ada opsi dia di tengah dari ini, itu enggak ada ya, belum saya nemu. Nah, ini mungkin kita hilangkan dulu garis bantu yang mungkin mengganggu gitu Bapak Ibu ya. Ini kita bisa hilangkan. Nah, mungkin saya kecilkan lagi. Bisa diatur bagi Bapak Ibu bagaimana bagusnya. Ini saya kasih ke bawah lagi biar dia tidak menutupi garisnya. Nah, ini kan kalau kita geser atas bawah pakai tanda panah di keyboard, itu kita bisa tekan shift Bapak Ibu biar pergeserannya itu tidak terlalu jauh. Nah, bisa tekan shift. Kalau kita tidak tekan shift biasanya dia pergeserannya agak jauh. Nah, kalau kita tekan shift, pergeserannya itu agak sedikit-sedikit gitu ya.
Nah, itu biar dia bisa presisi lah. Nah, ini kita coba lihat membandingkan apakah dia terlalu besar atau terlalu kecil, melihat proporsionalitasnya lah gitu ya. Mungkin terlalu besar, saya kecilkan lagi sedikit. Nah, ini saya taruh di tengah. Nah, ini mungkin saya masukkan teks Bapak Ibu. Kita masukkan teksnya untuk nama kop, penamaan kopnya ya. Nah, ini misalkan PT Tata Guna Spektra gitu. Oke. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Kita boldkan, bisa kita boldkan, Bapak Ibu bold. Nah, lalu misalkan ukurannya kebesaran atau terlalu kecil bisa disesuaikan. Nah, lalu kita mau membatasinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa buat garis bantu. Kita buat line dulu, line. Nah, ini saya kalau kita tidak buat garis bantu Bapak Ibu, ini tuh dia tidak bisa lurus Bapak Ibu dan bergeser gitu ya. Nah, jadi kita tidak lurus kalau misal kita mau buat garis di sini. Nah, ini kita harus buat garis bantu dulu buat membatasinya. Nah, baru kita di line ini kita klik, lalu kita klik. Nah, garisnya itu jadi bisa mengikuti gitu ya. Nah, kita klik 2 kali, oke. Nah, sudah. Lalu kita kasih nama, mungkin di sini tuh nama apa? Nama analisisnya ya, analisis tingkat keritasan lahan gitu. Kita kasih nama, tambahin teks lagi. Kita tulis analisis tingkat ke. Nah, ini kita klik aja sembarang Bapak Ibu dulu biar kita bisa dapetin teksnya dulu, baru kita klik 2 kali agar bisa di sini kita tulis secara sekaligus gitu ya. Nah, ini kan bisa kita atur nih untuk apakah dia di tengah gitu ya. Nah, ini tingkat kekritisan lahan untuk pengembangan. Nah, bisa di enter. Lahan permukiman dan pertanian gitu di Kabupaten Timur. Ini bisa di oke. Nah, tinggal diatur ukurannya. Oh, ini pertanian. Langsung saya oke. Ini tinggal dikecilin. Misalkan pakai 5 mungkin. Kekecilan 6, 7. Nah, ini mungkin geser sini dikit. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, baru tinggal dibatasin lagi dan nih. Batasi lagi untuk elemen-elemen yang selanjutnya. Nah, berarti kita masuk insert text lagi. Judul petanya berarti peta tingkat kekritisan lahan. Nah, seperti itu. Saya klik sembarang aja. Nah, misalkan ini kita bold, tidak terlalu besar, mungkin 8 aja cukup. Ini kita warnain, misalkan warnanya biru. Atau, nah, seperti ini. Bebas sih. Nah, baru kita batasi lagi Bapak Ibu. Batasin lagi. Kita buat garis lagi. Kita klik 2 kali. Nah, ini kan sudah nih elemen-elemennya. Tinggal elemen dari arah mata angin, skala batang, dan diagram lokasinya ya. Nah, kita masukkan lagi nih Bapak Ibu. Berarti kita insert di sini Bapak Ibu, insert dari arah mata angin. Nah, ini bisa kita pilih nih banyak. Misal saya pakai yang ini. Bapak Ibu bisa kreasiin sih gitu ya. Nah, ini mungkin saya kecilkan sedikit. Nah, ini mungkin terlalu kecil. Saya besarin lagi. Nah, karena kalau ada garis bantu ini dia agak susah ya kita
jadi dia tersnapping gitu ke garisnya. Makanya saya hilangin dulu untuk biar bisa ngecilin sedikit. Nah, seperti itu. Baru skala. Skalanya kita insert scale text. Nah, ini kita klik dulu Bapak Ibu untuk dapat skalanya. Nah, ini skala yang tadi sudah kita bisa sesuaikan misalkan 10 karakternya, ukuran karakternya. Nah, ini kita insert text untuk nulis skalanya, skala gitu. Nah, ini kita sesuaikan misalkan seperti ini. Nah, atau misal kebesaran ini bisa kita ubah misalkan 7 aja. Ini sama 7 juga. Nah, nah, atau saya ubah misalkan seperti ini ya. Nah, baru saya coba cek lagi skala, lalu dia apa? Skala batang insert scale bar. Nah, di sini ada banyak pilihannya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih mau pakai yang mana. Nah, ini misalkan saya pakai yang batang ini. Tinggal saya coba lihat dulu ya. Nah, di sini mungkin kita mau ubah satuannya Bapak Ibu. Di sini kan miles nih satuannya. Tinggal kita properties saja Bapak Ibu, klik kanan, properties. Lalu masuk di division unit. Nah, di sini kita bisa pilih apakah kita pakai kilometer, meter, dan sebagainya. Nah, kita pakai kilometer aja. Nah, di sini bisa kita sesuaikan posisinya, apakah dia posisinya setelah batang ini, atau di bawah, apakah di atas gitu ya. Nah, ini bisa dipilih. Nah, saya pilih yang below center. Ini dia di bawah gitu ya, di bawah dari skala batang itu. Oke. Nah, seperti itu. Ini bisa kita kecilkan. Nah, ini bisa kita kecilkan. Nah, seperti itu. Misalkan posisinya biar dia di tengah. Nah, ini bisa nah, seperti itu. Nah, ini sudah. Tinggal diagram lokasinya ya. Diagram lokasinya. Ini saya coba zoom out dulu. Nah, zoom out. Saya masukkan diagram lokasinya. Insert data frame Bapak Ibu ya. Insert data frame. Nah, ini sudah ada data frame baru. Nah, di data frame baru ini yang akan kita isi dari SHP batasnya, Bapak Ibu. Nah, ini saya masukkan data SHP batas Indonesia aja ya. Di sini kita bisa add data. Add datanya kita pakai SHP batas Indonesia. Yang ini tinggal di add. Nah, ini kita bisa zoom in ya. Zoom in. Bisa pakai zoom in ini atau bisa mainkan di skalanya. Tapi lebih bagus kita mainkan di zoom in yang ini. Nah, ini tinggal kita atur posisinya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya orientasinya. Jadi orientasinya itu skalanya lebih besar, skala lebih luas gitu ya. Ini adalah bisa Bali Nusra gitu ya. Apa orientasinya? Nah, ini kita properties Bapak Ibu untuk mendapatkan representasi lokasi posisi dari peta yang ini di dalam diagram lokasi yang ini gitu intinya Bapak Ibu. Nah, ini kita klik kanan Bapak Ibu, properties. Kita pilih yang ada extend indikator ini, extend indikator, lalu layer yang ada di sini Bapak Ibu, kita akan coba menampilkan di dalam sini posisinya di mana sih gitu. Itu istilahnya. Nah, ini kita geser ke sana, layer yang ini kita masukkan, tinggal di apply dulu ya. Nah, posisinya di sana. Nah, terlalu besar nih garis garis dari penunjukan lokasinya gitu. Kita bisa atur Bapak Ibu di frame ini. Frame. Nah, di sini ada border, tinggal diatur ketebalannya gitu, ketebalan garisnya gitu. Nah, bisa dipilih warnanya, warna merah. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin ini agak kurang ke atas ya petanya. Nah, ini saya naikkan dulu.
Eh, Nah, ini bisa saya mau ajarin juga Bapak Ibu, biar misal kita buat peta nih, ada banyak peta kan. Nah, agar tetap posisinya itu seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita mau masuk lagi nanti di data view gitu ya. Kan pasti kita geser-geser, dan kalau kita masuk ke layout view, nanti dia berubah lagi Bapak Ibu. Agar dia posisinya tetap seperti ini, kita bisa bookmarks Bapak Ibu, create bookmarks. Nah, ini view gitu ya. View-nya lah kita tulis. View lah. Nah, oke. Nah, jadi misalkan saya contohkan nih. Misalkan kita mau masuk di data view, kita geser gini-gini kan. Nah, di layout view-nya nanti berubah dia juga Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita sudah buat bookmarks-nya, kita tinggal klik aja Bapak Ibu. Nanti posisinya akan tetap seperti yang sudah kita buat tadi gitu. Seperti itu ya. Nah, kita masuk lagi tadi di diagram lokasi. Nah, di diagram lokasi ini bisa kita atur, kita kecilkan dulu. Ini kita kasih ke bawah lagi, biar ada space untuk penamaannya gitu ya. Nah, ini kita kasih nama diagram lokasi. Ini kita kecilkan, misalkan pakai 6. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Ini biar merepresentasikan laut, sama caranya kayak yang di sini tadi Bapak Ibu ya. Ini klik kanan, properties. Kita masuk di data frame. Bukan, frame. Yang frame ya. Nah, background yang LT Blue. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini labelnya ada banyak nih Bapak Ibu. Nah, ini saya baru lihat. Nah, ini bisa dihilangkan ya. Kita masuk di tadi di data batas administrasinya, properties. Nah, di label ini kita pilih placement properties ini Bapak Ibu. Remove duplicate label. Tinggal oke. Nah, jadi dia hilang ya label-label yang banyak tadi. Nah, ini sudah. Baru kita buat garis bantu lagi untuk membatasi untuk space dari legendanya ya. Nah, ini sudah. Kita coba lihat selanjutnya, berarti, nah ini berarti, oh ada sistem proyeksi ya. Nah, ini mungkin saya mau buat dulu. Saya berarti garis yang ini, saya kasih ke bawah dulu. Untuk space sistem proyeksinya, ini saya garis bantunya saya hilangin dulu. Berarti saya masuk di sistem proyeksinya, kita insert, dynamic text Bapak Ibu. Saya pilih yang koordinat sistem. Nah, koordinat sistem, ini saya convert to grafik dulu, biar bisa diedit gitu ya. Nah, ini berarti saya coba cek yang tadi bagaimana. Datum horizontal. Oh iya. Berarti proyeksi, sistem grid, dan datum horizontal. Berarti ini saya buat proyeksi, sistem grid, datum gitu ya. Nah, ini oke dulu. Ini saya copy lagi Bapak Ibu, copy, paste lagi. Ini saya kecilkan dulu. Ukurannya pakai 5 aja. Ini sama 5 aja. Ini saya samain dulu di sini. Nah, ini berarti transfer sinar kata. Berarti saya tinggal ini aja. Uh, nggak usah langsung aja ya, nggak usah pakai titik-titik. Tulis manual Bapak Ibu. Grade grafis dan UTM ya, karena kita pakai WGS 1984 Icona 50S. Oke, jadi. Nah, misalkan dia di sini.
Kayak gitu aja sih. Nah, misalkan mau ada titik-titik, sebenarnya di sini bisa taruh titik gitu. Cuman kita menyesuaikan lagi nanti biar posisinya itu pas. Coba ya. Nah, ini ada panjang, kita tinggal hapus. Oke. Nah, ini seperti inilah contoh lah. Nah, bisa dirapikan lagi nanti. Kasih posisinya di tengah, kita eh, miringkan. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita masuk di tahapan input legenda. Legendanya mulai dari batas administrasi, ada jaringan sungai, jaringan jalan ya. Nah, saya mau masukkan dulu data dari apa? Jaringan jalan dan jaringan sungainya ya. Nah, ini karena ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang mana sih data frame kita yang terseleksi. Nah, ini bisa dilihat kalau data frame yang di bawah ini warna hitam bold gitu, berarti yang terseleksi itu yang ini gitu. Nah, bisa dilihat juga ada garis putus-putus, itu berarti yang terseleksi itu data frame yang ini. Kita select dulu data frame yang ini, baru kita input apa data SAP dasar, jaringan jalan, dan jaringan sungainya ya. Masukkan. Nah, ini jaringan sungainya agak tebal, kita bisa atur. Kita pakai yang ini aja, mungkin pakai 0,5 lah, atau 0,24. Oke, biar tidak terlalu tebal gitu ya. Nah, ini ada jaringan jalan, Bapak Ibu. Kita properties, klik kanan, properties. Lalu masuk di simbologi, kategoris. Kita pilih yang fungsi jalan ya. Fungsi jalan, gradasinya kita pilih yang bebas. Nah, nanti kita bisa atur Bapak Ibu. Nah, ini jalan arteri. Nah, ini kita klik jalan arteri ini Bapak Ibu. Nah, nanti saya bagiin style simbologi Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalkan search jalan arteri, muncul di sini Bapak Ibu simbolisasinya jalan arteri gitu. Tinggal kita select ini. Jadi sudah ada ketentuannya gitu ya. Nah, nanti saya bagiin. Bapak Ibu untuk sementara bisa pakai bebas untuk bahan praktek yang sekarang. Nanti setelah ini mungkin bisa saya bagikan di grup. Nah, ini kita pilih mungkin 3 aja ya, kita mainkan. Nah, kolektor sama kita search misalkan jalan kolektor. Nah, ini ada kan. Nah, ini kita pilih mungkin 2 dan lokal. Nah, ini ada kita pilih mungkin 1,5 aja, 1,2 lah. Nah, oke. Kita coba lihat. Nah, terlalu tebal ya Bapak Ibu untuk jalan arterinya, kita bisa kecilkan lagi. Mungkin pakai 2, lalu yang kolektornya ini 1 gitu. Dan lokalnya ini mungkin 0,7 gitu ya. 7. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan labelnya. Apa? Legendanya ya. Di sini insert legenda Bapak Ibu. Nah, apa yang kita masukkan pertama yaitu mungkin batas administrasinya ya. Nah, ini batas administrasi. Kita insert legend. Kita masukkan dulu aja semua Bapak Ibu. Mulai dari jaringan jalan, sungai, tingkat kekritisan ini nanti terakhir aja ya. Hillset nih mungkin boleh. Batas admin nih enggak usah aja. Nanti kita pakai ada caranya ya. Ntar. Tinggal kita preview aja baru finish. Nah, di sini kita convert to grafik dulu Bapak Ibu, convert to grafik, lalu kita ungroup. Nah, ini kita taruh di samping dulu. Yang kita ambil itu dulu mungkin jaringan jalannya dulu ya. Nah, ini kita taruh di sini dulu. Seperti itu. Ini kita bisa ungroup dulu Bapak Ibu, ungroup lagi. Nah, ini kita kasih space gitu Bapak Ibu biar bisa rata gitu kan. Nah, ini kita pakai garis bantu. Sebenarnya nanti ada cara yang
misalkan kalau pemberian legenda itu secara otomatis gitu. Nah, tapi itu biasanya untuk legenda-legenda yang bergerak, Bapak Ibu. Ibaratnya kalau misalkan dia legendanya legenda dasar seperti pada administrasi, jalan, sungai, itu kan tetap legendanya kan, Bapak Ibu. Nah, kalau yang misalkan untuk legenda tingkat kekritisan lahan atau penggunaan lahan, itu kan dia bisa bergerak gitu. Nah, makanya nanti untuk yang otomatis itu kita pakai yang legenda di tingkat kekritisan lahannya. Nah, ini kita buat garis bantu dulu, buat garis bantu lagi untuk space, simbolnya dan labelnya gitu. Nah, ini saya kecilkan, misalkan saya atur di sini 7 gitu ya. Atau 5 aja dah. Oke, 5. Nah, sebenarnya agak tricky sih kalau pemberian legenda ini agak tricky ya. Nah, ini saya coba kecilkan dulu, saya group dulu, grouping biar. Nah, ini saya buat garis bantu di sini biar dia, nah, legendanya itu di sini. Terus kita masukkan keterangan legendanya, keterangannya. Nah, ini saya buat ukurannya mungkin 6, pakai bold. Nah, ini saya buat lagi, mungkin saya copy paste yang keterangan ini ya. Ini saya tulis jaringan jalannya gitu ya. Ini saya pakai mungkin 5 aja, tapi bold. Nah, ini mungkin saya atur dulu, mungkin agak ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Nah, di bawahnya mungkin batas administrasi gitu. Di sini saya mau buat batas administrasi gitu. Kayak gitu. Nah, bagaimana caranya untuk yang kalau misalkan batas administrasi, kita mau masukkan datanya itu berupa line ya, karena di sini bentuknya masih poligon. Nah, ini kita kalau misalkan batas administrasinya banyak, misalkan ada batas kecamatan, batas ini, tapi kita merepresentasikannya itu berupa line. Nah, ini Bapak Ibu tinggal ambil aja data yang ini sebenarnya. Saya ungroup dulu. Nah, copy, paste. Saya masukkan di sini. Ini kita ungroup Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa uh, pilih gitu ya. Misalkan dia cuma garis-garis putus gini aja. Oke. Nah, bisa gini aja sih. Tinggal copy paste aja yang labelnya itu. Tinggal kita tulis di sini batas administrasi kabupaten gitu. Nah, kalau misalkan ada batas administrasi kabupaten, kecamatan gitu, tinggal tulis di bawahnya Bapak Ibu. Misalkan dia untuk batas administrasi kecamatannya simbol garisnya itu putus-putus gitu ya. Nah, ini bisa dipilih gitu ya. Tinggal oke. Nah, ini tinggal di copy aja yang di atas. Ini batas administrasi kecamatan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya sungai. Nah, ini sungai mungkin saya enggak pakai yang ini ya. Biar sungainya itu lebih realistis gitu dengan simbol yang ditampilkan di sini Bapak Ibu. Nah, caranya itu Bapak Ibu bisa insert data frame. Nah, data frame yang di sini diisi itu nanti sungai. Nah, saya ambil sungai yang di sini, saya copy paste ke data frame yang di bawah. Nah, ini saya zoom sampai mendapatkan representasi sungai yang bagus gitu ya. Ini saya zoom lagi. Misalkan yang di sini. Nah, ini saya kecilkan dulu. Saya taruh sungai, simbol sungainya nanti di bawah sini. Nah, ini kita zoom lagi. Zoom out dulu. Zoom out. Nah,
Lalu Bapak Ibu di sini tuh kita properties biar garis luarnya itu tidak ada ya, bordernya ini kita non, kita hilangkan di frame-nya ini. Oke. Nah, ini adalah simbol untuk sungai. Kita kasih ke sini sedikit. Nah, ini kita tebalkan garisnya ya. Pakai 1 mungkin. Nah, seperti itu. Baru nanti di sini kita copy paste aja Bapak Ibu, copy paste. Di sini aliran sungai. Ini kita copy paste di sini. Berarti ini adalah kategori perairan. Gitu ya. Oke. Nah, lalu ini jangan lupa data frame-nya diklik yang di sini ya. Nah, ini tadi saya data frame-nya saya klik yang perairan. Nah, selanjutnya untuk yang morfologi, misal saya mau tampilkan di sebelah sini gitu ya untuk morfologinya. Nah, ini kan ada morfologinya nih. Ini saya ambil yang ini aja. Nah, ini saya ungroup lagi Bapak Ibu, ungroup. Ini yang ini bagian di sininya, ini dan ini saya group. Yang di bawah ini enggak usah, saya delete. Yang ini dan ini saya group. Nah, ini saya bisa taruh nanti di legendanya ya. Nah, di sini mungkin saya kecilkan dulu. Nah, ini saya ambil, saya kecilkan mungkin 6 ya. Ini saya taruh di sini dan low ini berarti di bawah. Nah, ini baru saya group Bapak Ibu, group. Nah, ini biar dia lurus gitu, pakai garis bantu Bapak Ibu. Nah, berarti di bawah sini. Nah, ini saya ambil, klik copy paste. Nah, ini berarti morfologinya ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya berarti sisanya ini adalah untuk menaruh keterangan untuk tingkat kekritisannya. Tinggal insert Bapak Ibu, insert legenda. Kita pilih yang hanya di tingkat kekritisan, berarti sisanya ini kita drag ke samping. Ini juga baru preview finish. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa otomatis ya Bapak Ibu. Nah, caranya tinggal klik kanan properties biar ini kan masih ada tulisannya legenda tingkat. Nah, itu bisa kita hilangkan properties. Di general, legend ini dihapus. Di item tingkat kekritisan ini kita klik kanan, properties. Nah, di sini ada show layer name dan show heading. Nah, ini kita show heading aja ya. Layernya ini tidak usah kita tampilkan, oke. Oke. Nah, ada tulisannya hasil tingkat kekritisan. Nah, di sini kita bisa ubah Bapak Ibu, tapi enggak usah di convert to grafik Bapak Ibu. Tinggal diubah di sini. Hasil TK ini hasil tingkat kritis gitu. Atau tingkat kritis gitu ya. Nah, di sini dia berubah Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau merubah warna dari hasil tingkat kekritisan lahan ini gitu ya. Bapak Ibu bisa, jadi dia nanti di legendanya itu berubah sendiri. Berbeda kalau misalkan yang tadi sudah kita convert to grafik, lalu kita rubah misalkan jalannya beda lagi. Dia tidak akan berubah di sini karena kita sudah convert dia Bapak Ibu. Nah, kalau di sini belum kita convert, itu bisa kita ubah misalkan yang tidak kritisnya jadi warna biru. Nah, dia berubah di sini lagi nanti Bapak Ibu. Nah, seperti itulah. Nah, ini saya ubah lagi ya. Seperti semula. Itulah fungsinya kalau kita tidak convert to grafik. Ada keuntungan dan kelebihannya. Nah, makanya saya bilang di awal tadi, kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat legenda dasar-dasar itu kan sebenarnya tetap kan. Nah, yang berubah itu kadang di legenda untuk tingkat analisisnya itu kayak gitu. Nah, selanjutnya ini saya bisa taruh di sini, saya sesuaikan lagi untuk atur ya biar ini posisinya tuh sama kayak ini gitu. Nah, caranya ini saya klik kanan properties. Di sini berarti ukurannya tadi ini 6 ya. Berarti fontnya ini untuk headingnya ini ukurannya 6. Gitu ya. Kita coba apply. Atau 5 kalau nggak salah. 5, apply.
Nah, 5 ya. Nah, untuk labelnya, kelas labelnya berarti saya sesuaikan lagi sama gitu ya, 5. Apply. Nah, itu untuk di layout di sininya. Nah, di sini bisa kita cek Bapak Ibu. Nah, ini ada title gap, berarti jarak antara judulnya dengan simbolnya gitu. Item. Nah, di sini berarti untuk nah ini berarti di sini ya kita mainkan agar posisi ini tuh bisa di sini. Tinggal kita naikkan aja ini. Berarti misalkan 15. Kita coba apply dulu. Nah, berarti kurang ya, berarti 20. Coba 20. Apply. Berarti kurang. Misalkan kita naikkan lagi Bapak Ibu 23. Tambah lagi 1, 24. Nah, seperti itulah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya kan sudah nih, sudah semua. Nah, tinggal kita masukkan sumber-sumbernya, sumber petanya ya. Nah, di sini sumbernya apa? Sumber dan riwayat peta. Kalau kalau ini tinggal insert text saja sih. Insert text, sumber dan riwayat peta. Nah, ini kita atur dulu ukurannya, misalkan pakai 4 aja, nggak usah terlalu besar. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita copy paste ya Bapak Ibu. Kita buat di sini. Nah, di sini ini kita berarti 01 sumbernya apa tuh? Peta rupa bumi Indonesia skala 25.000 gitu ya. Lalu yang kedua peta RT RW, peta mungkin peta batas wilayah ya. Provinsi NTB gitu. Yang ketiga berarti peta dasar gitu ya. Hasil interpretasi citra gitu. Yang keempat mungkin dari hasil analisis gitu ya. Tahun 2024. Nah, oke. Nah, ini sudah. Nah, seperti itu sih. Ini kita set taruh tanda ini. Titik 2. Nah, selanjutnya di bawah. Nah, catatan ini sebenarnya opsional sih kalau catatan itu. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa melakukan import petanya berupa JPEG maupun ini saya hapus dulu. Berupa JPEG kah, PNG kah, banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita coba file, ekspor. Bapak Ibu juga bisa menyimpan projectnya ya. Bisa disimpan juga, bisa di save projectnya dulu. Saya simpan di sini. Saya buat berarti project peta. Nah, saya simpan di sini. Tingkat kritis. Nah, ini saya langsung ekspor. Saya save. Di sini saya buat folder baru untuk outputnya. Output peta berarti. Output peta. Nah, ini tinggal bisa diatur apakah save as type-nya JPEG, PDF, PNG, TIFF, dan lain sebagainya. Sini saya pakai JPEG ya. Nah, ini ada resolusinya. Semakin besar resolusinya semakin bagus, tapi semakin berat ya. Tapi kalau saya biasanya di range 300 sampai 400 sih. Itu sudah bagus sih Bapak Ibu. Nah, ini kita pakai yang resolusi 400 saja. Kita save. Kita coba cek ya hasilnya. Nah, ini masih proses. Proses ekspor petanya. Nah, sampai sini apakah ada yang ini dibingungkan? Nah, ini sudah selesai ekspor petanya, kita coba cek ya.
Di sini output peta. Nah, ini hasil yang kita buat tadi Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat ya aliran sungainya, morfologi petanya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu.